Jika aku bukan menantumu. Hujan turun sejak pagi, mengguyur pekarangan luas rumah bergaya kolonial yang berdiri megah di ujung kawasan elit kota Bogor. Di balik jendela kaca yang mengembun, seorang pria paruh baya berdiri mematung, memandang langit kelabu yang mengingatkannya pada hari-hari yang telah lewat. Hari-hari sebelum keheningan menjadi satu-satunya suara yang menemaninya. Namanya Haryo Wicaksono. Usia 62 tahun, pemilik beberapa perusahaan konstruksi ternama yang dulu sibuk dengan jadwal padat, pertemuan investor, dan suara dering telepon yang tak henti-hentinya. Tapi kini, setelah semua anak-anaknya menikah dan cucu-cucunya tumbuh dengan dunia sendiri, Haryo memilih hidup dalam keheningan yang mahal. Rumah megahnya hanya dihuni oleh beberapa pembantu, dan seorang perempuan muda yang kini menjadi satu-satunya yang bisa membuat hatinya berdebar. Meskipun ia tahu, debar itu adalah dosa yang ia pelihara diam-diam. Perempuan itu bernama Rina, istri dari putra bungsunya, Raka, yang kini bekerja di luar negeri dan jarang pulang. Rina baru berusia 27 tahun, dulunya gadis ceria yang penuh semangat. Namun hidup tak selalu ramah. Kecelakaan mobil sebulan setelah pernikahan, mereka merenggut hampir semua yang dimilikinya. Gerak tubuhnya, kemandiriannya, dan lambat laun suaminya. Kini, Rina hanya bisa duduk di kursi roda, menatap dunia dari jendela kamar di lantai atas, sembari menanti kabar dari Raka yang kian jarang terdengar. Dan Haryo menyaksikan semuanya dalam diam, terjerat dalam rasa bersalah dan empati yang perlahan-lahan menjelma menjadi rasa yang tak seharusnya. Pagi itu, setelah hujan mereda, Haryo mengetuk pintu kamar Rina. Ia membawa nampan berisi teh hangat dan sepiring roti bakar yang baru saja selesai dibuat oleh pembantunya. "Rina, boleh ayah masuk?" Suara pelan dari balik pintu menjawab, "Silakan ya." Kamar itu harum, rapi dan lembut. Tirai putih bergoyang perlahan, ditiup angin dari jendela yang terbuka. Rina duduk di kursi rodanya, mengenakan kardigan abu-abu yang membuat kulitnya tampak pucat namun bersih. Rambutnya dikuncir sederhana, dan senyum kecil menyapa wajah Haryo saat ia masuk. "Ayah repot-repot bawa ini segala," ucapnya pelan, tangan kurusnya terangkat lemah. "Tak apa, aku hanya ingin kau makan sesuatu. Dingin-dingin begini, teh hangat enak untuk tubuh." Haryo meletakkan nampan di meja kecil dekat jendela, lalu mengambil selimut tipis dan menyelimutkan Rina dengan hati-hati. Jari-jarinya sempat menyentuh bahu gadis itu, hangat dan rapuh, membuat jantungnya berdetak dengan rasa bersalah yang tak ia mengerti. "Terima kasih ayah," kata Rina lagi, menatapnya dengan mata jernih yang selalu tampak menyembunyikan kesedihan. Mereka berbincang sedikit tentang cuaca, tentang taman yang mulai ditumbuhi lumut, dan tentang seekor kucing liar yang sering terlihat di atap. Haryo merasa nyaman berbicara dengan Rina. Tak seperti dengan anak-anaknya yang selalu tergesa, Rina mendengarkan. Diamnya adalah ruang yang memberi waktu untuk berpikir, bukan tanda bosan atau terganggu. Dan hari itu, entah kenapa, Haryo duduk lebih lama di kamar itu. Ia menyaksikan Rina perlahan menyeruput tehnya, sesekali menatap keluar jendela. "Kalau saja aku masih bisa berjalan," ucap Rina tiba-tiba. "Aku ingin main ke taman belakang. Dulu sewaktu kecil, aku suka sekali duduk di bawah pohon jambu dan baca buku di sana." Suara itu lirih, seperti gumaman. Tapi bagi Haryo, kalimat itu seperti anak panah kecil yang menembus dadanya. "Aku bisa bantu," ucapnya cepat. "Kita bisa ke taman, kalau kau mau." Rina tersenyum, lembut, namun mata itu tetap sendu. "Tak perlu repot ayah, aku tak ingin merepotkan siapa-siapa lagi." "Tapi kau tidak merepotkan," bisik Haryo, lebih kepada dirinya sendiri. Hari demi hari, kunjungan Haryo ke kamar Rina menjadi semakin sering. Ia mulai membawa buku-buku yang dulu Rina suka baca. Kadang duduk menemani nonton film, kadang hanya diam bersama dalam sunyi yang anehnya terasa hangat.
Ia juga mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Rina menyelipkan rambut di balik telinganya, aroma sabun mandi yang tertinggal di udara, dan cahaya senja yang menyentuh wajah Rina, membuatnya tampak seperti lukisan yang ingin ia simpan dalam ingatannya selamanya. Namun perasaan itu tak pernah ia ungkapkan. Tak boleh. Ia tahu betapa salahnya rasa itu. Ia ayah dari suaminya. Ia seharusnya menjaga, bukan jatuh cinta. Tapi justru karena ia menjaga, ia mencintai. Dan Rina, tak ada yang tahu apa yang dirasakannya. Ia selalu tenang, selalu tersenyum dengan kesopanan yang terlalu manis. Tapi di balik senyum itu, Haryo merasakan sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang belum terucap, entah itu kesepian, kerinduan, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam ketika hujan kembali turun dan petir menyambar dari kejauhan, Haryo duduk sendiri di ruang kerjanya. Di hadapannya, foto keluarga tergantung di dinding. Foto pernikahan Raka dan Rina, masih tersenyum bahagia dengan mata yang penuh harap. Dan hari itu, saat matahari tak terlalu terik dan langit bersih dari awan, Haryo mendorong kursi roda Rina menembus lorong rumah yang sepi, menuju taman yang dulu hanya ada dalam cerita Rina, yang kini perlahan menjadi nyata kembali. "Pelan-pelan, ayah, anginnya kencang sekali," kata Rina sambil merapatkan syal tipis di lehernya. Pipinya memerah oleh udara pagi. Haryo tersenyum. "Angin pagi bagus untuk paru-paru. Lihatlah, bunga-bunga mulai bermekaran, seperti menyambutmu kembali ke dunia luar." Mereka berhenti di bawah pohon jambu yang kini sudah menumbuhkan daun-daun muda. Cahaya matahari menembus sela-sela ranting, menciptakan bayangan yang menari-nari di wajah Rina. Di sana, waktu seolah melambat. Tak ada bunyi lain kecuali desir angin dan gemerisik daun. Haryo duduk di bangku di sebelah Rina. Diam, tapi matanya tak bisa berhenti mencuri pandang. Wajah itu, wajah yang dulu kerap muram di balik jendela, kini memantulkan semacam kehangatan baru. "Terima kasih, ayah," bisik Rina, tak menoleh. "Aku tak tahu kapan terakhir kali merasakan pagi seindah ini." "Aku yang berterima kasih karena kau mau keluar kamar." "Ayah merawat taman ini ya?" tanya Rina tiba-tiba, matanya mengarah ke bunga-bunga kenanga yang baru ditanam. "Sedikit saja," jawab Haryo, mencoba menyembunyikan rona malu yang seketika naik ke pipinya. "Aku hanya berpikir, mungkin kau ingin tempat ini hidup kembali. Tempat ini hidup karena ayah." Kalimat itu sederhana, tetapi bagai kabut pagi yang menggantung lama di dada Haryo. Ia tak menjawab. Ia hanya menatap Rina dalam diam, dan saat Rina menoleh, tatapan mereka bertemu. Tidak lama, tidak menggoda, tapi cukup untuk membuat jantung Haryo kembali berdetak dengan cara yang sudah lama ia lupakan. Sejak hari itu, rutinitas pagi mereka berubah. Haryo selalu membawa Rina ke taman jika cuaca memungkinkan. Kadang ia membawa koran, membacakannya berita ringan, atau sekadar menemani Rina memandangi kupu-kupu yang berterbangan di atas bunga. Tak jarang, ia memetikkan bunga kecil untuk diselipkan Rina di telinganya. Dan gadis itu akan tertawa pelan, manis, seperti angin kecil yang menyentuh kulit. "Ayah seperti penyair," kata Rina suatu pagi, ketika Haryo menyelipkan bunga melati di sela rambutnya. "Kenapa begitu?" "Karena ayah tahu cara membuat hal sederhana terasa istimewa." Haryo tertawa pelan, tertunduk. "Barangkali karena aku mulai belajar dari seseorang." Rina menoleh, menatapnya tanpa bertanya. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali melihat langit. Kadangkala, di sela percakapan mereka, Haryo merasa Rina seperti senja. Tak terang seperti pagi, tak gelap seperti malam, tapi penuh warna yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan dan kesedihan dalam waktu bersamanya. Seperti seseorang yang tahu hidup tak akan pernah sama lagi, tapi memilih untuk tetap tersenyum meski hati kadang remuk. Suatu malam saat hujan kembali turun, Haryo tak bisa tidur. Ia berjalan menuju balkon kamar, memandang ke taman yang kini basah dan gelap.
Namun dalam gelap itu, ia teringat senyum Rina, suara lembutnya, dan cara ia menatap langit seperti tengah berbicara dengan seseorang yang jauh. "Apa kau bahagia, Rina?" gumam Haryo ke udara. Ia tahu Rina kesepian. Raka, putranya, semakin jarang memberi kabar. Pekerjaannya sebagai insinyur proyek luar negeri membuatnya berpindah-pindah negara, dan sejak Rina lumpuh, komunikasi mereka perlahan memudar. Di telepon, Raka terdengar hangat tapi hampa. Ia tidak tahu bahwa Rina kini lebih banyak berbicara dengan ayahnya ketimbang dirinya sendiri. Dan Haryo tahu, seharusnya ia menjadi jembatan antara keduanya. Tapi setiap kali ia melihat mata Rina, setiap kali ia mendengar tawa pelannya, jembatan itu retak sedikit demi sedikit, dan hati Haryo makin sulit untuk berpaling. Malam berikutnya, Haryo membawa gitar tua milik almarhum istrinya ke taman. Rina duduk di kursi rodanya, dibungkus selimut hangat. "Ayah bisa main gitar." "Dulu, waktu muda, sekarang lebih sering lupa kunci nada." Rina tersenyum. "Mainkan sesuatu, lagu lama pun tak apa." Haryo mengangguk, dan jemarinya mulai memetik senar. Nadanya sederhana, agak fals di awal, tapi tak mengurangi keindahan momen itu. Lalu ia menyanyikan lagu lama, lagu yang pernah ia nyanyikan untuk istrinya bertahun lalu, dan kini ia nyanyikan lagi. Entah untuk siapa. Rina mendengarkan dalam diam. Matanya berkaca, dan untuk sesaat ia memejamkan mata. "Ayah," ucapnya pelan setelah lagu usai. "Bolehkah aku menganggap taman ini tempat rahasia kita?" "Kenapa rahasia?" "Karena di sini aku bisa tertawa, dan ayah bisa bernyanyi, tanpa harus memikirkan dunia luar." Dan malam itu, taman kecil mereka menjadi ruang rahasia dua hati yang sama-sama luka. Luka yang perlahan mulai sembuh oleh kebersamaan yang tak pernah mereka rencanakan. Dan Haryo tahu, ia sedang jatuh cinta. Bukan cinta muda yang menggebu, tapi cinta sunyi yang tumbuh dari rasa iba, kasih, dan kekaguman yang tak bisa ia bendung. Dan Rina mulai menanti pagi, bukan untuk menatap jendela, tapi untuk mendengar suara langkah Haryo mendekat. Hari-hari berlalu seperti lembaran buku yang dibuka dengan hati-hati. Waktu tak lagi terasa tajam atau tergesa, dan dalam rumah yang dahulu sunyi itu, suara-suara kecil mulai kembali terdengar. Suara tawa ringan, desahan napas di antara percakapan, dan gesekan roda kursi Rina yang kini sering melintasi lorong menuju taman belakang. Rina mulai terlihat berbeda. Pipi yang dulu pucat kini mulai bersemu, dan matanya tak lagi sekosong dulu. Ada kilau samar setiap kali ia menyebut nama ayah. Bukan dengan rasa formal, tapi dengan kelembutan yang memeluk. Sementara itu, Haryo semakin sulit baginya untuk memisahkan kasih sayang dari rasa cinta. Ia masih mencoba menyebutnya sebagai kepedulian, sebagai wujud tanggung jawab. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, itu bukan sekadar itu. Pada suatu sore yang lembab, ketika hujan baru saja reda dan tanah masih mengeluarkan aroma basah, Rina memanggil Haryo dari balik pintu kamarnya. "Ayah, boleh aku bicara sebentar?" Haryo yang sedang membaca koran di ruang tengah segera berdiri dan menghampiri. Wajah Rina tampak tenang, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. "Ada apa, Nak?" Rina menggenggam jari-jarinya sendiri, lalu menatap Haryo dengan mata yang jujur, hampir seperti anak kecil yang sedang mengakui sesuatu. "Ayah baik sekali padaku, lebih dari siapapun, bahkan lebih dari Raka." Haryo mengangguk pelan. "Aku hanya ingin kau merasa tak sendiri." "Aku tahu, tapi kadang aku merasa bersalah karena bahagia." Ia menunduk. "Bahagia karena aku menantikan suara langkah ayah, bukan telepon dari Raka." Sunyi menggelayut setelah itu. Hanya detak jarum jam yang terdengar pelan, mengisi ruang dengan kecanggungan yang tak dapat dielakkan. Ayah pernah merasa bersalah saat mencintai seseorang yang tak seharusnya ayah cintai? Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulut Rina, dan seperti daun jatuh di permukaan danau yang tenang,
Ia menciptakan riak yang menyebar hingga ke kedalaman batin Haryo. Aku. Haryo menunduk, berusaha menyusun kalimat yang tak akan menyakiti. Aku pernah dan sedang. Rina menoleh perlahan. Matanya membeku, seperti menanti sesuatu yang belum pernah ia dengar. Tapi aku adalah ayah mertuamu, Rina. Dan itu adalah batas yang seharusnya tak pernah kita sentuh. Aku tak ingin menyentuhnya, ayah. Aku hanya ingin mengerti. Kenapa hati bisa memilih hal yang tak mungkin? Haryo tak menjawab. Ia hanya duduk di sebelah Rina. Tangan mereka berdekatan, nyaris bersentuhan, tapi tak pernah benar-benar menyentuh. Jarak itu tetap dijaga, seperti garis samar antara benar dan salah, antara cinta dan tanggung jawab. Malamnya, Haryo duduk sendirian di ruang kerja, menatap bingkai foto keluarga yang kini terasa seperti masa lalu yang tak bisa disentuh. Wajah Raka tersenyum di sana, berdampingan dengan Rina, waktu mereka masih baru menikah, saat semuanya masih tampak menjanjikan. Maafkan aku, Raka, gumam Haryo dalam hati, tapi anakmu telah lama meninggalkan rumah ini, dan aku tak sanggup melihat Rina sendirian selamanya. Sementara itu, di kamar sebelah, Rina memandangi langit malam dari jendela. Jendela yang dahulu menjadi satu-satunya teman, kini hanya satu dari sekian tempat ia menunggu suara langkah seseorang yang membuatnya merasa hidup. Ia tahu rasa itu tak boleh ada. Ia tahu dunia akan mencemooh bila tahu isi hatinya. Tapi siapa yang bisa mengatur perasaan? Ayah, bisiknya lirih, jangan tinggalkan aku. Hari-hari berikutnya, suasana di antara mereka menjadi lebih tenang, tapi juga lebih sunyi. Tak ada lagi lagu gitar, tak ada lagi bunga melati di telinga. Tapi setiap pagi, Haryo tetap mendorong kursi roda Rina ke taman. Mereka tetap duduk berdampingan, membaca koran atau menikmati angin, tapi kata-kata menjadi semakin sedikit. Seolah keduanya tahu bahwa segala yang ingin diucapkan sudah terlalu berat untuk dibicarakan. Namun di balik diam itu, tumbuh sejenis ikatan yang bahkan kata-kata tak mampu menjelaskannya. Tatapan yang saling memahami, senyum yang tak perlu alasan, dan ketenangan yang hanya muncul ketika dua hati saling dekat, meski dunia menuntut mereka berjauhan. Suatu hari, Rina menggenggam tangan Haryo, untuk pertama kalinya. Tak lama, tak erat, tapi cukup untuk mengirimkan aliran hangat yang menjalar dari ujung jari hingga ke dada. Haryo tak berkata apa-apa. Ia hanya membiarkan genggaman itu terjadi, dan ketika Rina melepaskannya kembali, ia menatapnya dengan mata yang berkaca. Ayah, jika aku bisa memilih, aku ingin lahir kembali. Bukan sebagai menantu ayah, tapi sebagai seseorang yang bisa mencintai ayah tanpa rasa takut. Dan saat itu, Haryo tahu, ia bukan satu-satunya yang menyimpan cinta dalam sunyi. Namun dunia tak pernah tinggal diam. Suatu pagi, Rina menerima telepon dari Raka. Aku akan pulang bulan depan, libur panjang. Suaranya ceria, seperti tak ada yang berubah. Seolah-olah waktu berhenti saat ia pergi, dan kini ia tinggal datang untuk melanjutkan cerita. Setelah telepon ditutup, Rina mematung lama sekali. Haryo masuk ke kamar, melihat wajahnya yang seperti diselimuti kabut. Ada apa, Rina? Raka akan pulang, jawabnya pendek. Haryo mengangguk. Itu kabar baik. Rina menoleh, menatap Haryo dengan mata yang mulai berkaca. Lalu bagaimana dengan kita, ayah? Dan untuk pertama kalinya, Haryo tak tahu harus menjawab apa. Langkah-langkah di rumah itu berubah bunyinya. Ada jejak berat dari sepatu kerja yang terburu-buru, suara koper yang diseret melewati lorong, dan cermin yang kembali mencium aroma parfum asing. Raka telah pulang. Rina duduk di depan cermin, mengenakan blus biru muda yang disiapkan oleh pembantunya. Wajahnya dibingkai rambut panjang yang sedikit disisir rapi, meski tubuhnya masih tak bisa bergerak lebih dari leher ke pinggang. Tangannya bergetar ketika merapikan kerah bajunya. Sementara itu, Haryo berdiri di ambang pintu, memandangi putranya yang baru datang. Bagaimana pekerjaanmu?
tanyanya dengan suara netral. Raka tertawa kecil. Sibuk, seperti biasa. Tapi aku rindu rumah. Lalu, tanpa menunggu, ia melangkah menuju kamar Rina dan membuka pintu. Sayang, sapanya. Suara hangatnya menggantung di udara. Rina menoleh, tersenyum. Tapi senyum itu hanya sekejap, lalu memudar seperti kabut yang disapu angin. Hai Raka. Raka mendekat, mengecup kening Rina. Kamu terlihat lebih segar. Aku senang sekali kamu sudah bisa duduk lama. Ayah yang merawatku, jawab Rina pelan. Setiap hari. Raka mengangguk, matanya menatap sekeliling kamar, lalu ke wajah Rina lagi. Ayah memang luar biasa. Hari-hari setelah itu menjadi canggung. Haryo tak lagi mengantar Rina ke taman. Ia memilih menjaga jarak, membiarkan Raka mengambil alih peran yang seharusnya dimilikinya sejak awal. Tapi Rina merindukan langkah-langkah pagi itu, suara lembut yang membacakan berita, dan tangan yang tak menyentuh tapi menghangatkan. Suatu pagi, Rina memberanikan diri meminta pada Raka. Boleh kita ke taman? Aku ingin ke sana. Taman? Raka mengerutkan dahi. Di belakang? Nanti saja ya. Aku ada Zoom meeting dengan Jepang. Rina hanya mengangguk, menunduk, tapi air matanya jatuh diam-diam. Haryo melihat itu dari kejauhan. Ia menahan diri untuk tidak menghampiri. Tapi sore harinya, saat rumah sunyi, ia mendorong pintu kamar Rina dengan hati-hati. Rina, panggilnya pelan. Rina membalikan kepala dan senyumnya pecah, seperti bunga yang mendadak merekah setelah berhari-hari tertutup mendung. Ayah, bolehkah aku menemanimu ke taman? Suara Haryo bergetar sedikit, seperti anak kecil yang meminta sesuatu yang tak seharusnya. Rina hanya mengangguk, tak perlu kata-kata. Matanya sudah cukup mengatakan betapa rindunya ia. Mereka kembali ke taman, duduk di tempat yang sama. Namun senja kali ini berbeda. Ada rasa dikejar waktu. Ada detak jantung yang ingin berkata, tapi tertahan oleh kenyataan. Aku merindukan taman ini, ujar Rina. Aku merindukan kamu di taman ini, balas Haryo lirih tanpa memandang. Rina menoleh. Mata mereka bertemu, dan di antara cahaya keemasan senja, cinta yang mereka simpan rapi selama ini akhirnya tumpah. Bukan lewat pelukan atau ciuman, tapi lewat tatapan yang tak bisa dipisahkan. Jika hidup memberiku kesempatan kedua, bisik Haryo, aku ingin mencintaimu tanpa harus merasa bersalah. Aku pun, jawab Rina. Beberapa minggu kemudian, Raka kembali ke luar negeri. Ia bahkan tak sempat melihat perubahan besar yang terjadi pada istrinya. Rina kini bisa menggerakkan jari-jarinya perlahan, mulai merasakan sensasi kecil di pahanya. Dokter menyebutnya keajaiban. Tapi bagi Rina, keajaiban itu bernama Haryo. Di taman itu, di sore yang tenang, Haryo kembali memainkan gitarnya. Dan untuk pertama kalinya, Rina menyandarkan kepala di pundaknya. Bukan karena lelah, tapi karena cinta yang tak lagi ingin mereka sembunyikan. Beberapa bulan ke depan, Rina terus menunjukkan kemajuan. Ia mulai belajar berdiri dengan alat bantu. Haryo setia mendampingi, seperti mentari yang tak pernah lelah menghangatkan bumi meski tak diminta. Raka makin jarang pulang. Rumah itu akhirnya menjadi milik mereka berdua. Bukan karena mereka merenggutnya, tapi karena waktu dan keadaan menyisakannya. Pada suatu hari, saat Rina berhasil berjalan 3 langkah pertama tanpa bantuan, ia menangis di pelukan Haryo. Aku ingin hidup ayah, bersama ayah. Dan Haryo, dengan mata tua yang berkaca-kaca menjawab, kini kau tak perlu lagi menyebutku ayah. Sebut aku apa yang hatimu kehendaki. Dan cinta itu pun menemukan jalannya. Pelan-pelan, tanpa tergesa, tapi benar.